Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman operator MTS Ma'arif Ilmu Kabupaten Batang yang berbahagia. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar bersama tentang bagaimana cara membuat soal, kemudian dilanjutkan bagaimana cara memasukkan atau mengimport soal ke dalam aplikasi. Nah, di video ini kita akan membuat jadwal tes serta mengkoneksikan antara jadwal dengan soal yang kita buat. Jadi teman-teman, kemarin sudah saya sampaikan bahwa nanti soal yang dibuat oleh pembuat soal atau tim itu tidak seperti sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya itu ujiannya 50 soal, ya tim pembuatnya hanya membuat 50 soal. Tapi kalau kali ini karena aplikasinya bisa mengacak keseluruhan soal, maka nanti tim pembuat aplikasi akan membuat soal lebih dari 50 soal, namun yang ditampilkan ke tiap siswanya hanya 50 soal seperti itu. Nah, bagaimana cara membuat jadwal dan mengkoneksikannya? Silahkan teman-teman disimak dan kita pelajari bersama. Yang pertama, kita pergi ke menu tes. Kemudian di sini ada menu kelola tes. Nah, setelah pergi ke menu kelola tes, kita di sini pastikan ini buat tes baru. Kemudian kita buat nama tesnya atau nama jadwalnya. Misalkan untuk AMBK ya, AMBK 2024. Kalau saya buat seperti ini sebagai penanda biar mudah besok lagi. AMBK 2024, misalkan matematika. Kalau misalkan tesnya PAT matematika 7 atau mungkin 7 matematika, boleh terserah teman-teman. Yang penting jelas penanda kelas untuk kelas dan kegiatannya. Deskripsinya kita samakan saja. Kemudian jadwalnya, ini waktu mulai tes dan waktu selesai tes. Misalkan tesnya ini kita akan mulai hari ini ya, nanti sekalian kita uji cobakan hari ini, mulainya jam 10:15, nanti 10:15 ya. Kemudian waktu selesainya misalkan hari ini juga tapi jam 10, misalkan selesainya jam 12:15. Nah, seperti ini. Waktu tesnya berapa menit? Ya, misalnya waktu tesnya adalah 120 menit, maka kita tulis 120 menit. Karena ini hanya untuk uji coba, ya untuk uji coba saya akan buat waktu tesnya hanya 5 menit saja. Ya, nanti kita sekalian mencoba mengerjakannya. Jadi biar tidak terlalu panjang videonya. Kemudian grup itu yang dimaksud grup adalah kelasnya atau ruangnya. Berarti saya masukkan misalnya kelas 7A, kemudian kalau ada 7B, 7C dan seterusnya seperti itu. Ya. Kemudian SL sertifikat ini kosongi, IP yang berhak tetap seperti ini. Poin-poin dasarnya karena saya kemarin sudah buat 25 soal dan saya ingin tampilkan semua soalnya. Berarti dari 25 soal itu kalau biar nilainya 100 berarti poinnya 4. Poin jawaban salah kita 0. Ya, kalau kita isi nanti jawaban salah tetap dapat nilai, poin tanpa jawaban 0. Kemudian KKM-nya misalkan saya tulis 50. Jadi kalau nanti nilainya belum sampai 50 si siswa, dia tidak bisa logout atau selesai dari aplikasi. Kemudian acak soal iya, urutkan iya, jawaban acak pilihan iya, urutan iya. Kemudian ini seperti ini ya. Pilihan tanpa jawaban kita centangnya hilangkan. Pilihan tanpa jawaban centangnya kita hilangkan. Komentar tes silahkan mau dikasih atau tidak terserah teman-teman. Kemudian tunjukkan informasi KKM. Nah, ini tunjukkan agar apa, kalau siswa belum mencapai nilainya dia tidak bisa selesai. Tunjukkan hasil ke orang tua kalau diinginkan. Kalau tidak berarti ditutup. Tunjukkan hasil ke user kalau memang ingin ditunjukkan ke user. Seperti itu ya. Kemudian dapat diulang, apa tes ini bisa diulang oleh siswa itu, berarti siswanya bisa mengerjakan tes berkali-kali. Kalau saya sih tidak, karena tes berarti kan satu kali. Kemudian kita klik logout ketika waktu berakhir, berarti kalau waktu berakhir siswa otomatis akan logout dari aplikasi. Kemudian password di sini yang dimaksud adalah token. Password itu token, maka saya buat 1 2 3 4 5 6 7 8 karena minimal 8 digit ya. Biar gampang, 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, teman-teman terserah buat yang unik biar tidak mudah ditebak oleh siswa. Kemudian klik tambah. Nah, setelah itu maka di sini akan muncul
pengingat, lengkapi ujian ini dengan bank soal, karena tadi kita hanya baru buat jadwal, belum mengkoneksikan dengan bank soalnya. Kita klik di sini atau kita bisa scroll ke bawah. Nah, ini kita pilih bank soalnya. Nah, ini ya, saya sudah buat latihan membuat soal, modulnya, kemudian topiknya ini berarti ujian soal 1. Kemudian jumlah soal yang mau saya tampilkan 25, tipe soalnya semua, karena semua tipe akan keluar, tingkat kesulitan saya tetap 1, jumlah jawabannya untuk pilihan gandanya 4, seperti itu. Kalau sudah seperti ini, kita sisipkan bank soal. Nah, setelah kita jadwalnya sudah jadi, ini sudah jadi ya, bank soal berhasil disisipkan, kita sudah membuat jadwal dan mengkoneksikan ke bank soalnya, kita bisa lihat di daftar tesnya. Nah, ini sudah muncul, ya, sudah muncul jadwalnya yang membuat siapa, kemudian di sini tokennya. Nah, kemudian jangan lupa teman-teman, nanti setelah selesai teman-teman masuk ke menu generate halaman, ya, teman-teman ke generate halaman ujian ini untuk memperingan proses saat load data dari server ke siswa tujuannya. Pilih ujian yang akan di generate, ya. Tadi kan kita sudah membuat jadwal PAT, klik kemudian generate halaman ujian. Dan jika terjadi masalah saat generate, teman-teman bisa menggunakan generate halaman menggunakan save mode. Nah, jika generate halaman ujian yang ini tidak bekerja seperti tadi, maka teman-teman bisa menggunakan generate halaman ujian menggunakan save mode. Sistem melakukan generate halaman ujian untuk 62 peserta, karena tadi hanya 7A dan 7B yang saya tekan. Nah, kemudian sudah selesai tergenerate 62 peserta. Silahkan klik sini untuk mereload halaman. Berarti sudah selesai kita generate. Nah, sekarang tesnya sudah bisa diujikan ke siswa. Sekarang kita coba mengerjakan dari siswa. Kita cetak satu kartu peserta dulu, ya. Grupnya tadi kelas 7A buat contoh. Nah, seperti ini. Kemudian kita proses. Nah, kita ambil salah satu siswa untuk contoh, ya. Misalkan saya pakai ini. Untuk mulai mengerjakan. Login. Nah, ini ada soal yang harus dikerjakan. Kita klik kerjakan. Kemudian ini adalah keterangan soalnya, PAT 2024, pelajarannya matematika kelas 7. Waktu mengerjakannya ini, waktu tesnya hanya 5 menit, poin dasarnya 4, poin jawaban salah 0, poin tanpa jawaban 0, skor maksimal 100. Nah, sebelum saya klik kerjakan, saya mau kembali ke halaman operator dulu. Di sini aja ada general setting, saya ingatkan site setting. Nah, di sini ini juga untuk menentukan, selain tadi kalau siswa belum KKM tidak bisa selesai, di sini juga ada waktu agar siswa itu persen ya, menggunakan persen ya. Jadi kalau misalkan di sini kita tulis 50, berarti siswa tidak bisa log out atau selesai sebelum 2,5 menit ujian dilakukan, karena waktunya hanya 5 menit. Karena saya mengisi 10%. Seperti itu. Atau jika dia tidak bisa selesai jika dia belum KKM. Jadi kalau belum KKM, dia tidak bisa selesai, atau dia belum 50% waktunya berjalan, dia juga tidak bisa selesai, seperti itu. Kemudian ini waktu tunggu kunci halamannya saya tulis 10 detik. Nanti teman-teman buat mungkin semakin lama semakin baik, karena akan siswa meminimalisir kecurangan siswa. Karena kalau ini waktu tunggunya sampai misalkan 180 menit, biasanya saya 180 menit, artinya 3 menit. Jadi kalau dia mau mencontek, berusaha keluar dari halaman, misalkan dia biar hasil keluar dari exam dan keluar, dia akan terkunci dulu, dia tidak bisa langsung buka soal selama 3 menit. Kalau dibuat sampai 5 menit ya lebih baik lagi. Jadi kalau 50 soal dia sudah curang 10 soal mencontek, dia sudah kehilangan waktu 50 menit untuk mengerjakan, kan seperti itu. Nah, kalau sudah dibuat, ini 10 menit aja buat sampel ya. 10 detik, maksudnya 10 detik buat sampel, ini 50%. Kita update. Nah, kemudian siswa kita mulai kerjakan. Nah, password ujiannya tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita login. Nah, kemudian kita ini kan
kita di sini ditanya simpan sandi. Ini saja sudah dihitung dia keluar atau dia tidak fokus ke soal. Maka kalau kita klik ini, dia akan mengunci. Nah, halaman ujian diblokir, ditutup. Makanya kalau waktu blokirnya lama, semakin dia curang akan semakin lama waktunya tertutup untuk mengerjakan soal. Ini contoh soal mengurutkan. Ini saya jawab terserah aja ya. Tapi nanti kalau kalau KKM-nya nggak 50 malah lama ya. Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin hikmat, bersatu dalam permusyawaratan perwakilan. Berikutnya. Ini 10 5 tambah 5. Kemudian ini namanya tahiyat akhir, ini takbir, ruku, sujud. Nah, ini Kesatuan Indonesia. Ini gambar ya. Coba kita isi terserah dulu. Ya, nah, ini untuk jawaban yang setuju dan tidak setuju atau benar salah. Kecil berhasil memanjat. Suasana duta malam hari tidak. Ini tidak. Kolam airnya jernih, benar. Kurban, seperti itu. Selesai. Nah, belum diizinkan untuk menyelesaikan ujian. Tunggu waktu ujian hingga tersisa 2,5 menit. Karena waktu ujiannya ini masih kurang dari 3 menit ini ya waktunya ya. 2,5 menit. Nah, kita sekarang coba klik selesai lagi. Peringatan soal tidak dijawab 1. Nah, ada peringatan juga kalau soal belum ada yang dijawab. Kemudian selamat bila Anda sudah mencapai KKM. Nah, ini berarti sudah boleh henti. Tapi kalau belum KKM nanti tidak bisa hentikan ujian. Klik henti ujian, selesai, kembali ke beranda. Siswa sudah menyelesaikan ujian karena di sini sudah tidak muncul kerjakan seperti itu. Terima kasih teman-teman operator semua. Semoga sehat selalu. Nanti kalau ada yang belum jelas bisa saling diskusi di grup ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.